Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. News update sekaligus juga ngobrol ringan sedikit terkait dengan posisi kiper penjaga gawang dari Manchester United, David De Gea. Hari ini hari Sabtu 1 Juli 2023. Artinya apa? Artinya kontraknya sudah habis karena kontrak dari David De Gea ini sampai dengan akhir Juni. Nah, sekarang sudah Juli, artinya ya memang kontraknya sudah selesai. Dia secara resmi ya bukan lagi menjadi pemain Manchester United. Sang pemain sendiri juga namanya tidak masuk kan ya di daftar pemain Manchester United untuk musim depan yang pernah dibagikan atau diumumkan beberapa waktu yang lalu. Tapi kalau gue cek di apps-nya Manchester United, nama David De Gea masih ada di sana sebagai pemain. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano, negosiasi antara Manchester United dengan David De Gea ini masih terus berlangsung ya. Namun demikian nampaknya weekend ini akan berhenti sejenak. Kenapa? Karena David De Gea akan melangsungkan pernikahan. Dan di website Manchester United pun juga demikian, disebutkan beberapa pemain ya statusnya seperti apa. Ethan Laird contohnya yang cabut ya, meninggalkan Manchester United dengan biaya transfer. Wout Weghorst dan juga Sabitzer yang kembali ke klub asalnya masing-masing setelah masa peminjamannya selesai. Untuk status David De Gea pun juga dikabarkan ya Manchester United masih terus melakukan diskusi, masih terus melakukan negosiasi. Sang pemain dikabarkan memang terbuka untuk gajinya dikurangi, sudah menyepakati kontrak, kabarnya demikian, tapi Manchester United membatalkannya dan mengajukan nilai gaji yang lebih rendah lagi, dan ini yang belum disepakati oleh kubu David De Gea. Di sisi lain, Manchester United juga dikabarkan mendekati nih kiper Inter Milan Andre Onana. Kubu Inter Milan mengatakan kalau memang ada minat yang sudah disampaikan ya dari pihak Manchester United ke Inter Milan. Agen dari sang pemain juga sudah ke Manchester ya, kemungkinan besar juga melakukan pertemuan di Manchester. Namun belum ada penawaran resmi. Sering dikabarkan penawaran resmi ini masih menunggu status dari David De Gea. Walaupun pernah gue katakan bisa jadi keduanya berada di satu tim. Karena untuk posisi penjaga gawang baru Tom Heaton nih yang pasti kontraknya sudah diperpanjang 1 musim lagi. Dean Henderson kembali dari Nottingham Forest. Yes, kembali dari Nottingham Forest, tapi menurut gue besar kemungkinan pemain ini akan kembali lagi ke Nottingham Forest dengan status permanen, artinya dijual, karena sering diberitakan kalau Erik ten Hag tidak welcome lagi ya dengan Dean Henderson, terutama attitude atau sikapnya dia ketika meninggalkan Manchester United menuju Nottingham Forest, di mana dia tidak memberikan kesempatan komunikasi dengan Erik ten Hag sama sekali. Dan ini merupakan menurut gue ya bibit-bibit tanda tidak respect kepada sang manajer. Dan Erik ten Hag, pilar terpenting ya di dressing room menurut gue adalah disiplin, sehingga nampaknya menurut gue sih kecil peluang untuk Dean Henderson. Nah, dengan situasi seperti ini, Manchester United butuh setidaknya 3 penjaga gawang, baru Tom Heaton yang pasti. Bagaimana 2 posisi penjaga gawang yang lain? Bisa jadi Andre Onana atau David De Gea, atau bisa juga Andre Onana dan David De Gea. Ini sangat mungkin juga karena pernah gue sebutkan di video sebelumnya, Erik ten Hag tidak bisa memberikan jaminan kepada David De Gea akan menjadi kiper nomor 1. Artinya akan ada 2 pemain yang memang disiapkan untuk menjadi kiper nomor 1. Tentu saja yang akan menjadi hanya satunya pasti akan jadi cadangan, tapi posisi tersebut bisa saja bertukar-tukar nih. Yang menarik adalah dikaitkannya juga ya Manchester United dengan kiper Feyenoord, Justin Bijlow. Dikabarkan oleh salah satu media di Rotterdam ya, media yang sering memberitakan kabar tentang Feyenoord, dan sejauh ini menurut gua kabarnya cukup bagus ya, cukup akurat. Ini mengatakan kalau ada minat dari Manchester United untuk kiper Justin Bijlow.
Sobat Football United kalau ingat, nama yang gue bahas sebagai penerus David De Gea, bahkan yang gue inginkan ya, salah satu nama yang gue inginkan untuk posisi penjaga gawang untuk datang adalah ya Justin Bijlow. Gue mengamati betul pemain ini di Feyenoord, dan pemain berusia 24-25 tahun ini menurut gue punya potensi yang sangat besar. Nah ini juga cukup menarik. Ada juga yang mengatakan kalau Justin Bijlow ini disiapkan sebagai opsi kedua setelah Andre Onana. Jadi kalau gagal mendatangkan Andre Onana, kemungkinan besar Justin Bijlow yang akan dilirik. Tentu saja dengan harga yang lebih murah. Tapi balik lagi ke situasi penjaga gawang di Manchester United yang menurut gue dengan amatiran butuh dua kiper. Menurut Erik ten Hag ini ya, dengan dengan kapasitas ataupun dengan kaliber yang mampu menjadi kiper utama nih, bisa memberikan persaingan yang ketat antara satu penjaga gawang dan penjaga gawang yang lainnya. Dan tentu saja penjaga gawang tersebut ya, dua penjaga gawang ini harus sadar, harus paham betul memang perannya tidak secara permanen, akan dipantau terus persaingan yang ketat, sehingga dari situ gue perkirakan ya, gue prediksi dengan amatiran David De Gea, Andre Onana, Justin Bijlow bisa jadi dua di antara tiga nama tersebut akan menjadi penjaga gawang Manchester United sih. Itu bisa jadi kemungkinan. Walaupun ada yang aneh sih menurut gue di statusnya David De Gea. Kontraknya sudah berakhir, sering dikaitkan dengan klub Arab, tapi sampai dengan saat ini belum ada kejelasan juga klub dari kiper ini. Biasanya kalau memang ada persetujuan ya dia akan cabut seperti itu. Begitu kontraknya selesai tidak lama ya ada pengumuman dengan klub barunya. Tapi kan ini tidak. Ya bisa jadi karena memang dia ada pernikahan ya kan di weekend ini, baru mungkin pekan depan ada kejelasan. Tapi Manchester United sudah nampaknya nih memasang kuda-kuda ya, Andre Onana dan juga Justin Bijlow. Ini menurut gue cukup menarik dan nampaknya kemungkinan besar akan ada kejelasan ya di pekan depan. Kurang lebih demikian ya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Andre Onana, Justin Bijlow, David De Gea. Kalau ada update-update lagi, insya Allah akan gue kabari di channel yang ringan amatiran ala gue. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.